Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi. Jadi beberapa waktu lalu saya ikut acara seminar tentang kartu kredit teman-teman ya. Jadi seminar ini biayanya lumayan ya. Saya bayar tuh sekitar 2,5 sampai 3 juta ya, hampir kisaran itu ya. Jadi untuk ikut seminar kartu kredit itu saya bayar hampir 3 juta di sebuah hotel tentunya ya. Kemudian untuk pembicaranya itu ya dia mengakunya dia pakar ya di bidang kartu kredit. Kemudian saya mengikutinya karena tertarik dengan iklannya seperti itu ya. Jadi kali ini saya akan bagikan ke teman-teman apa yang saya pelajari selama ikut seminar tersebut ya. Jadi di sini poinnya adalah kartu kredit teman-teman. Mungkin di banyak orang itu menilai kartu kredit itu ada yang menganggap membahayakan ya untuk keuangan. Tapi di sisi lain juga orang banyak yang menganggap bahwa kartu kredit itu adalah penyelamat ya, penyelamat keuangan seperti itu. Oke, jadi saya akan jelaskan ke teman-teman. Ini yang pasti videonya agak panjang ya, karena akan saya jadikan satu video dari semua yang saya pelajari itu. Pertama materinya yaitu tentang kartu kredit. Ini saya singkat ya, kartu kredit versus kartu debit ya. Nah, atau kartu ATM ya. Kartu ATM. Kemudian kedua itu tentang bagaimana cara mendapat kartu kredit. Kemudian ketiga itu bagaimana cara melipat ganda uang dengan kartu kredit ya. Kemudian keempat, bagaimana cara memulai usaha dengan kartu kredit ya. Oke. Kemudian kelima, bagaimana cara membayar kartu kredit dari usaha yang belum menghasilkan ya. Belum menghasilkan. Kemudian keenam, bagaimana cara menaikkan limit kartu kredit. Kemudian ketujuh, bagaimana cara mengatasi gagal bayar ya. Gagal bayar ini ada hubungannya dengan nomor 5 ya. Gagal bayar kartu kredit. Kemudian selanjutnya, ini saya pakai kertas ya. Nomor 8 itu bagaimana cara menghadapi bank jika gagal bayar. Kemudian bersembilan ya, bagaimana cara menghadapi debt collector ya. Debt collector. Nah, jadi di materinya banyak banget teman-teman ya. Banyak banget materinya. Jadi nanti misalkan ini tidak cukup untuk satu video, saya jadikan dua ya. Gak apa-apa ya. Oke, yang pertama kartu kredit versus kartu debit ya, ATM. Kartu kredit versus kartu debit ya. Jadi ini perlu kita ketahui dulu. Jadi biar kita cara pikirnya menjadi sama ya, agar tidak selalu menilai kartu kredit itu nilainya negatif ya. Oke, jadi nomor 1, bedanya kartu kredit dan kartu debit ya.
Kartu kredit kita diberi, jika kita punya kartu kredit ya, kita akan sudah pasti akan mendapat limit. Misalkan limit awal itu 5 juta ya. Kartu debit, jika kita tidak menabung, maka limit saldonya 0 ya. 0 ya. Ini saldo ya. Saldo 0, tetapi kartu kredit jika kita mengajukan dan di-approve ya, limit ya, kita akan mendapat limit 5 juta. Jika kartu debit, jika kita tidak menabung, maka saldonya akan menjadi 0. Ya kan? Oke, nomor 2. Apabila kartu kredit kita ada limit ya, ini kan tadi udah ada limit pastinya ya. Ada limit 5 juta. Kita ingin belanja nih. Oke lah, belanja keperluan sehari-hari atau belanja yang urgent misalkan. Gitu ya. Kita tinggal gesek kartunya di kasir pembayaran. Misalkan kita belanja 3 juta ya. Oke, Anda katakanlah belanja 500.000 ya. Seperti itu. Maka kartu kredit ini tinggal kita gesek saja. Karena limitnya kan lebih besar daripada jumlah yang kita belanjakan, otomatis sudah pasti kita bisa ya. Kita bisa belanja senilai 500.000 tanpa bunga pastinya ya. Jadi limit satu kartu kredit kita akan berkurang menjadi 4.500.000. Nah, kalau kartu debit, kalau kartu debit karena tadi saldonya 0, kalau kita ingin belanja, ini ceritanya kita nggak bawa uang cash ya. Tadi kartu kredit kita nggak bawa uang cash, kartu debit juga kita nggak bawa uang cash. Kalau kita ingin belanja barang yang sama senilai 500.000, karena saldonya 0, bisa nggak digesek? Nggak bisa dong, ya kan? Oke. Itu nomor 2 ya. Nomor 3. Ini setiap tahunnya kartu kredit itu kena biaya tahunan ya. Oke, dah cara saya kasih tahu, kartu kredit saya itu Bank BCA. Itu setiap tahunnya kena cas iuran tahunan 125.000 ya. Ini iuran renewal namanya. Renewal itu perpanjangan ya, biaya tahunan itu nilainya 125.000. Kalau kartu debit kena nggak kartu ATM biaya tahunan? Kena ya. Kalau tahunan nggak kena. Tahunan no. Tapi kalau bulanan kena nggak? Kena pasti ya. Saya menggunakan kartu debit, katakanlah BCA ya, punya saya itu yang platinum. Itu per bulannya itu kena biaya 17.000 ya. Ini bervariasi ya, tergantung kartu debitnya ya, tergantung kartu ATM-nya. Mungkin ada yang 15.000, ada yang 10.000, ada yang 17.000, atau mungkin ada yang lebih tinggi ya, seperti itu. Ini per bulan teman-teman. Jika 17.000 ini dikalikan 12, ya kan? Dikalikan 12. Ya, ini sudah kelihatan 204.000. Ya kan? Ini biaya tahunan kartu debit. Jadi misalkan tadi kan saldonya 0 nih. Oke, katakanlah saldonya cuma berapa itu? Saldo minimal ya 50.000. Kepake nggak kepake, ini setiap bulannya tuh kita udah kena cas biaya bulanan tuh 17.000, dan dalam setahun kita kena biaya admin tahunan itu dari kartu debit itu 204.000 ya. Ini dengan kartu yang biaya bulanannya hanya 17.000 teman-teman. Oke. Dan sudah dipahami ya. Kalau misalkan per bulannya ada yang kena 200.000, 20.000 misalkan kartu ATM-nya itu, berarti per bulannya berapa? 240.000. Ya, seperti itu. Itu kalau kartu debit atau kartu ATM ya. Nah, ini biar sama-sama paham ya. Terus sekarang berarti mana yang menguntungkan? Tadi kalau kartu kredit kita kena cas 125.000 per tahun, ini per tahun ya. Sementara dengan kita kena biaya 125.000 per tahun,
kita dikasih limit sebesar 5 juta teman-teman. Benar nggak? Kita dikasih limit 5 juta untuk bisa kita pergunakan. Ini istilahnya tuh kita dikasih pinjam dulu lah ya. Kita dikasih pinjam limitnya 5 juta yang bisa kita gunakan untuk apapun ya. Untuk belanja keperluan sehari-hari, untuk misalkan belanja bulanan seperti itu ya. Atau mungkin bisa bayar rumah sakit, misalkan mendadak ada yang sakit, misalkan perlu uang seperti itu ya. Ini seperti dana cadangan jadinya ya. Tanpa kita menabung, kita sudah dikasih limit 5 juta teman-teman. Tetapi kalau kartu ATM, kartu debit, kalau kita tidak menabung, ya kan? Kalau kita tidak menabung, mau belanja kita nggak bisa. Iuran tahunannya juga besar. Seandainya kartu ATM itu dikosongkan selama 1 tahun, udah pasti kartunya mati teman-teman, hangus kartunya ya. Karena saldonya itu sudah minus untuk membayar bulanan. Jadi biasanya itu dalam waktu beberapa bulan itu kartu ATM kalau tidak ada saldonya dia akan mati teman-teman. Seperti itu. Jadi udah kebayang ya kelebihannya ya. Kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya kartu kredit dan kekurangannya kartu ATM teman-teman. Oke ya. Dari sini saja, dari pertama tadi kita di sini sudah diuntungkan teman-teman. Kita udah dikasih pinjam uang cuma-cuma ya. Senilai 5 juta. Kedua, iuran tahunannya lebih murah teman-teman. 125.000 itu kalau per tahun ya. Kalau per bulannya itu sekitar 10 ribuan teman-teman. Enggak sampai 11.000 ya, 10.000 saja kali 12 udah 120.000 teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Sekarang keempat. Apalagi kelebihannya kartu kredit? Cicilan ya, cicilan. Oke. Teman-teman mungkin pernah ya jalan-jalan ke mall, misalkan ke tempat-tempat belanja ya. Anggaplah mall lah katakan. Mall di situ kadang apa? Ada promo khusus pengguna kartu kredit teman-teman. Misalkan teman-teman nih mau beli elektronik ya, mau beli handphone misalkan. Mau beli HP seharga 3 juta ya. HP seharga 3 juta. Bagi pengguna kartu kredit ada promo cicilan 0%. Nah, kan ada cicilan 0%. Misalkan selama 6 bulan ya, 6 bulan ya. Dengan kita punya kartu kredit, oke ya. Cicilan kartu kredit ya. Dengan kita punya cicilan kartu kredit, dengan kita punya kartu kredit, kita bisa mengikuti cicilan ini teman-teman. 0% ya. Biasanya kalau elektronik ini kita tidak kena cas teman-teman. Jadi berapapun harga barangnya, misalkan harga barangnya 3 juta, nanti kartu kita akan dicas, dipotong hanya 3 juta teman-teman. Limitnya seperti itu. Jadi kalau misalkan cicilannya 6 bulan 0%, berarti dengan HP yang harga 3 juta ini kita cicil selama 6 bulan, per bulannya berarti 500.000 per bulan ya. Tanpa bunga nih pastinya teman-teman. Karena ini promonya kan cicilan kartu kredit 0% ya. Seperti itu. Jadi kalau kita cicil yang harga 3 juta, nanti ketika kita gesek, limit kita yang 5 juta ini akan akan ditahan sebanyak 3 juta ya. Oke lah, tadi sudah dipakai 500.000 kan. Limit kita sekarang sisanya 4,5 juta. Sekarang kita akan belanja 3 juta kan. 3 juta beli HP. Limit kita yang 4,5 juta tadi akan di-hold 3 juta. Jadi sisa limit kita menjadi 1,5 juta. Seperti itu ya. Dengan cicilan 500.000 per bulan. Kemudian kartu debit gimana teman-teman? Kartu debit, kartu ATM kita berhubung saldonya tadi 0, ya kan? Saldonya 0, kita bisa nggak beli handphone yang ini, handphone yang tadi kan? Untuk beli cash kita sudah pasti tidak bisa teman-teman, ya kan? Untuk cash tidak bisa. Untuk kredit pastinya tidak bisa juga teman-teman. Nah, untuk kredit juga tidak bisa karena kan kartu ATM bukan untuk kredit ya, bukan untuk kartu kredit kan, seperti itu ya. Oke. Kemudian, bisa Pak, kita bisa kredit menggunakan misalkan apa itu Adira misalkan ya, IVF atau apa itu kan
itu option lain ya, pilihan lain, dan pastinya itu kena bunga, kena ADM dan segala macam ya, seperti itu. Di sini kita akan berbicara tentang kartu debit atau ATM versus kartu kredit, teman-teman ya. Ini sudah pasti untuk cicilan tidak bisa. Ini kembali seperti tadi ya, kembali ke nomor 2 tadi. Untuk belanja sudah pasti tidak bisa karena saldonya kan 0 kartu debitnya ya. Oke, itu nomor 4 ya. Ada lagi nggak kelebihannya kartu kredit? Kartu kredit dibandingkan dengan ATM ya. Kartu kredit dibandingkan dengan ATM. Ada nggak? Apa lagi? Nomor 5. Oke, kita gunakan untuk usaha, teman-teman. Untuk modal usaha ya. Modal usaha. Kartu kredit bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak? Kartu ATM yang tadi saldonya 0 itu bisa nggak untuk usaha? Jelas nggak bisa, teman-teman. Kartu ATM tidak bisa untuk usaha. Nah, nanti ini akan saya jelaskan ya. Ini nanti dijelaskan pada tadi di awal kita sudah bikin rangkuman ya. Rangkuman materi yang saya pelajari pada seminar. Di sini ada nomor 4 ya. Bagaimana cara memulai usaha dengan kartu kredit ya. Nah, kemudian jadi di sini kelebihan kartu kredit itu bisa digunakan sebagai modal usaha, teman-teman. Sementara kartu ATM tidak bisa. Oke, clue-nya saja ya. Kenapa kartu kredit bisa digunakan untuk usaha, teman-teman? Di sini, teman-teman. Tadi nomor 1 tadi, kartu kredit kita itu mendapat limit senilai 5 juta, teman-teman. Dari sini kita bisa gunakan untuk usaha, teman-teman, seperti itu. Oke ya. Oke, sementara untuk kelebihan kartu kredit dibandingkan dengan kartu ATM. Di sini saya rangkum menjadi 5 dulu ya. Menjadi 5. Semoga teman-teman bisa mengerti dari kelima ini. Kemudian saya akan melanjutkan ke ini, teman-teman. Cara mendapatkan nomor 2 ya. Nomor 2 sekarang cara mendapatkan kartu kredit, teman-teman ya. Oke ya. Cara mendapatkan kartu kredit. Ini nomor 1 tadi sudah ya. Ini nomor 1 sudah. Sekarang lanjut nomor 2, teman-teman. Cara mendapatkan kartu kredit. Tadi sudah dipahami ya, kartu kredit dan kartu debit itu. Kalau mendapatkan kartu debit gimana caranya, teman-teman? Gampang ya. Teman-teman tinggal datang ke bank, menabung, mengisi formulir di customer service, menabung dengan sejumlah sekian, nanti dapat kartu ATM ya, seperti itu. Oke, sekarang nomor 2, cara mendapatkan kartu kredit, teman-teman. Nomor 2 ya. Cara mendapat kartu kredit. Ini ada beberapa cara, teman-teman ya. 1, oke ya. Ini caranya sudah pasti sangat umum, teman-teman. Misalkan teman-teman jalan-jalan ke mall ya. Jalan-jalan ke mall itu biasanya di situ ada promotor ya, atau sales promosi ya. Yang bagian promosi dari bank-bank itu biasanya menempatkan beberapa orang untuk menyebarkan brosur kartu kredit di mall biasanya ya. Oke, ini cara pertama. Teman-teman jalan di mall, kemudian ada sales promotionnya itu. Teman-teman minta itu brosurnya, kemudian teman-teman langsung mengisi formulirnya ya. Isi formulir pengajuan. Ya. Nanti datanya langsung diisi di tempat dan dihandle sama sales promotor tersebut ya. Nanti seperti itu, biasanya yang diminta itu KTP, KK, pekerjaannya apa, kemudian penghasilan berapa, seperti itu ya. Ini cara pertama ya. Ini biasanya ada booth khusus ya. Misalkan di mall itu ada booth Bank BCA, ada booth Bank Mega, seperti itu ya. Itu cara pertama, teman-teman. Ini mengajukan ya, isi form pengajuan kartu kredit.
Nanti untuk approvalnya itu biasanya menunggu ya, menunggu setelah nanti diisi formnya dari pihak salesnya, nanti diajukan ke banknya, datanya di store ya, di store. Kemudian nanti begitu kartunya di approve atau tidak, nanti teman-teman akan biasanya mendapat notifikasi melalui SMS ya, bahwa pengajuannya sudah di approve, silakan untuk menunggu pengiriman kartu ya, seperti itu. Itu yang cara pertama teman-teman, udah paham ya. Kemudian cara kedua teman-teman, ini teman-teman langsung datang ke banknya teman-teman, datang ke bank ya, bank terkait. Misalkan teman-teman mau mendaftar kartu kredit di bank Tok ya, Tok ya. Nanti di sana teman-teman ketemu bagian, biasanya di bank itu juga ada petugas yang khusus menawarkan kartu kredit teman-teman. Di bank itu ya, biasanya di bagian depan itu, biasanya di bagian pintu masuk. Begitu baru masuk bank, teman-teman langsung ketemu sama salesnya ya, atau marketing kartu kreditnya ya. Bisa mengajukan di sana teman-teman. Atau ini prosesnya sama seperti nomor 1 teman-teman ya. Ketemu bagian marketingnya ya, marketing kartu kreditnya. Sama prosesnya, cuma yang ini teman-teman langsung datang ke banknya seperti itu. Kemudian cara yang ketiga, setelah tadi teman-teman datang ke bank ya, misalkan tidak ada marketing ya, marketing kartu kredit terkait, teman-teman bisa langsung ke bagian CS-nya teman-teman, ke customer service ya, ke customer service. Di sini teman-teman sama mengajukan kartu kredit teman-teman. Nah, jadi yang pertama tadi kan ke marketing ya, ini marketing. Yang kedua juga marketing ya. Yang ketiga mengajukannya ke CS teman-teman, ke customer service-nya ya. Sama prosesnya teman-teman ya, store data, isi formulir seperti itu ya. Slip gaji kalau ada dibawa, usahakan slip gajinya yang gede juga ya nilainya ya, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Ini bisa dipahami ya cara mengajukan kartu kredit ya, seperti ini. Kemudian cara keempat teman-teman. Nah, ini salah satu hal dikatakan ini adalah salah satu rahasia kartu kredit teman-teman. Cara mendapatkan ini. Oke, sebelum ke nomor ini ya. Oke, nomor 4 kita selagin dulu. Teman-teman bisa mengajukan lewat online teman-teman. Online melalui website ya, melalui website bank terkait. Ini bisa juga teman-teman ya, misalkan teman-teman buka Tok Bank ya, tokbank.id ya, misalkan. Biasanya di sini ada menu kartu kredit seperti itu teman ya. Teman-teman tinggal cari menu kartu kredit, kemudian cari register ya, registrasi kartu kredit. Itu biasanya ada teman-teman. Walaupun tidak semua bank ada, tapi teman-teman bisa coba. Misalkan mungkin oke lah, mungkin lokasi banknya jauh segala macam, bisa coba lewat online teman-teman. Oke ya. Ini cara yang keempat ya. Ini semuanya tidak terlalu susah teman-teman. Ini tidak terlalu susah. Teman-teman tinggal datang aja. Nah, kemudian ini kelima teman-teman, yang saya bilang tadi, ini merupakan salah satu cara mendapat kartu kredit yang kadang orang tidak tahu teman-teman. Jadi sistemnya seperti ini saya sampaikan apa yang diajarkan ya. Untuk case ini saya belum mencobanya, tetapi ini adalah apa yang diajarkan saat saya seminar kemarin ya. Bagaimana caranya? Ini sistemnya seperti kita deposit teman-teman, seperti kita deposit whole ini ya, whole money ya. Apalah istilahnya, intinya kita menaruh uang di bank tersebut sebagai jaminan ya, atau sebagai deposit gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Katakanlah teman-teman punya rekening ya, punya rekening di bank Tok ya, Tok 50 juta misalkan. Ini misalkan ya, teman-teman punya saldo di bank Tok ini 50 juta teman-teman. Ini misalkan ya, kita bicara misalkan ya. Teman-teman ingin memiliki kartu kredit, teman-teman ke customer service-nya. Jadi mengajukan kartu kredit
mengajukan ya. Ini tulisannya bisa kebaca ya. Mengajukan kartu kredit di CS ya, di CS dengan hold atau tahan ya. Tahan saldo. Misalkan ya, teman-teman ingin dapat limit 10 juta ya. Maka teman-teman ajukan saldo ATM teman-teman itu di hold. Ini di hold ya. Saldonya di hold senilai misalkan 20 juta ya. Jadi seperti ini. Oke Mbak, saya mau kartu kredit. Saya mau dapat kartu kredit dengan cara saldo saya yang di ATM itu di hold Mbak, ditahan. Misalkan ditahan 20 juta, seperti itu. Nanti berapa banknya bisa memberikan saya limit? Tolong kami konfirmasi misalkan gitu ya. Oke, biasanya teman-teman dengan cara ini kemungkinan untuk mendapatkan kartu kredit itu lebih murah ya. Ini informasi dari ininya ya. Pembicaranya ya teman-teman ya. Ini saya sampaikan ulang saja. Misalkan teman-teman nanti di-approve ya. Oke, di-approve. Oke Pak, di-approve Pak 10 juta limitnya Pak. Ini bisa prosesnya lebih cepat. Limitnya di-approve 10 juta dan saldo ATM, saldo rekening itu di hold 20 juta teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa lama saldo kita di hold? Nah, ini pertanyaannya sekarang ya. Berapa lama saldo kita di hold? Ini informasinya ya, informasi dari mentornya ya kemarin ya, mentor yang saya seminar itu. Katanya saldo ini di hold selama 6 bulan, teman-teman. Jadi setelah kartu kredit kita keluar, ini saldo rekening kita di hold atau ditahan selama 6 bulan, teman-teman. Jadi yang 20 juta itu, yang tadi yang di hold ya. Ini ya, hold 20 juta ya. Ini hold 20 juta. Yang 20 juta itu tidak bisa digunakan selama 6 bulan, teman-teman. 6 bulan. Jadi saldo rekening kita sekarang sisanya hanya 30 juta yang bisa dipakai, teman-teman. Sisa 30 juta ya. Karena yang 20 jutanya itu ditahan. Istilahnya ini sebagai garansi ya, sebagai jaminan seperti itu ya. Nah, terus nanti setelah 6 bulan gimana? Setelah 6 bulan, saldo yang 20 juta ini akan kembali lagi, teman-teman. Akan kembali lagi ke saldo ATM. Berarti sekarang setelah 6 bulan, saldo ATM akan kembali menjadi 50 juta, teman-teman. Seperti itu. Dan kita sudah dapat kartu kredit dengan limit 10 juta. Nah, gimana teman-teman? Masuk gak ini ilmunya ya? Jadi ini ilmu yang disampaikan oleh mentornya ini masuk ya, seperti ini ya. Tapi maaf ya teman-teman ya, saya belum mencobanya karena ini saya seminarnya baru beberapa hari. Kebetulan saya ikut. Jadi ini adalah ilmu yang diajarkan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang posisinya kita punya ATM dengan limit dengan saldo 50 juta dan kita punya kartu kredit dengan limit 10 juta, teman-teman. Seperti itu. Gimana teman-teman? Masuk ya? Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Teman-teman, itu tadi ini nomor 2 sudah ya. Cara mendapat kartu kredit nomor 2 sudah ya. Ini sudah, nomor 1, nomor 2 sudah ya. Nah, ini teman-teman tinggal bisa disimpan ya, disimpan, di copy atau di screenshot. Metodenya ini. Ini cara nomor 2 ya tadi. Cara mendapat kartu kredit itu ada 5 tahap ya. Ini bisa dilakukan di banyak bank, teman-teman. Seperti itu. Dan ya, bocorannya katanya cara nomor 5 ini paling efektif itu dilakukan di bank-bank yang kurang terkenal, teman-teman. Saya nggak menyebut lah ya bank apa, yang pasti banknya tidak terlalu banyak peminatnya ya, seperti itu intinya lah ya. Jadi ini cara nomor 5 ini lebih gampang di-approve, teman-teman. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Untuk penjelasan nomor 2,
sementara sudah dulu. Ini karena durasinya lumayan ya. Ini kalau saya jadikan satu dari 9 ini ya. Dari 9 tahapan ini, apa yang saya dapatkan di seminar. Kalau saya jadikan satu video ini pastinya panjang banget, bisa berjam-jam. Ini sementara saya sudahi dulu sampai di sini. Akan saya buatkan nomor 3 dan seterusnya itu nanti dalam video yang berbeda, yang terpisah teman-teman ya. Gitu. Jadi biar gak kelamaan videonya seperti itu. Oke teman-teman ya. Tunggu video selanjutnya. Siap.